Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahaya Hikmah, sebuah channel tempat kisah Islami yang penuh cahaya dan hikmah untuk anak-anak dan saudara sesama muslim yang hebat seperti kamu. Di sini, kita akan belajar dari kisah para nabi, sahabat, dan pelajaran berharga dari Al-Quran dan hadis. Semuanya dikemas dengan seru agar menyenangkan untuk dilihat dan mudah untuk dimengerti. Yuk, kita jadi anak dan seorang muslim yang cerdas, berakhlak mulia, dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, sebelum menonton, jangan lupa subscribe, klik tombol like, dan aktifkan loncengnya ya, supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Siap? Yuk, kita mulai kisah hari ini. Bismillah. Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang kisah penciptaan Siti Hawa, ibu dari seluruh umat manusia. Yuk, kita mulai. Nabi Adam tinggal di surga. Surga adalah tempat yang sangat indah. Di sana ia bisa makan dan minum sepuasnya, sesuai dengan makanan dan minuman yang dia inginkan. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 31, Ulaika lahum jannatu adn tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin walu'lu'an walibasuhum fiha harir. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh surga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka memakai gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya terbuat dari sutra. Walaupun semuanya terasa sangat indah, namun Nabi Adam sering merasa kesepian. Ia tidak memiliki teman untuk berbicara atau berbagi kebahagiaan. Hari-harinya terkadang sangat menyenangkan, namun terkadang sangat sepi. Mengetahui hal tersebut, Allah yang Maha Mengetahui mempersiapkan sesuatu yang sangat istimewa untuk Nabi Adam, agar Nabi Adam tidak merasa kesepian lagi. Kira-kira apa ya hal yang disiapkan oleh Allah? Pada suatu malam, Allah membuat Nabi Adam tertidur nyenyak sekali. Kemudian Allah mengambil tulang rusuk Nabi Adam. Dari tulang rusuk tersebut, Allah menciptakan seorang wanita. Wanita itu adalah Siti Hawa. Ia diciptakan sebagai pasangan dan sahabat untuk Nabi Adam. Ketika Nabi Adam terbangun di pagi hari, ia melihat seorang wanita berada di sampingnya. Nabi Adam kebingungan. Dia yang sebelumnya hanya tinggal sendirian sebagai manusia, kini ada manusia lain yang berdiri di sampingnya. Kemudian Nabi Adam bertanya, "Siapa kamu? Dan bagaimana kamu bisa berada di sini?" Lalu Siti Hawa menjawab, "Aku adalah wanita yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi temanmu. Allah menciptakan aku dari tulang rusukmu, dan aku akan menemanimu seumur hidupku." Mendengar hal tersebut, Nabi Adam menjadi sangat bahagia. Ia bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan Siti Hawa sebagai teman hidupnya dengan banyak memuji nama Allah. Sejak saat itu, Nabi Adam dan Siti Hawa hidup bahagia bersama di dalam surga. Mereka berdua saling menjaga dan saling menyayangi satu sama lain. Mengetahui hal tersebut, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 35, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh-dhalimin."
Dan kami berfirman, "Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga, dan makanlah makanan yang banyak di mana saja kamu suka. Tapi janganlah kamu mendekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Allah melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon tertentu di surga. Larangan itu diberikan oleh Allah untuk menguji ketaatan mereka. Nabi Adam dan Siti Hawa pun berjanji akan taat kepada Allah dan tidak akan memakan buah tersebut. Melihat kebahagiaan Nabi Adam dan Siti Hawa di surga, iblis merasa sangat iri pada mereka. Ia ingin sekali menyesatkan mereka. Iblis selalu menganggap kalau dia diusir dari surga karena kesalahan Nabi Adam dan bukan karena kesombongannya. Itulah keburukan iblis. Dia adalah makhluk yang sangat sombong dan tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Kemudian iblis mulai membisikkan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah. Iblis berkata, "Wahai Adam, jika kalian makan buah dari pohon itu, kalian akan hidup selamanya." Nabi Adam, sebagai hamba Allah yang taat, tidak tergoda oleh rayuan iblis. Ia langsung menolak dan berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari godaan iblis yang terkutuk. Iblis merasa marah karena penolakan itu. Namun ia tidak menyerah. Kali ini ia membisikkan godaan itu kepada Siti Hawa, dengan harapan Siti Hawa mau mengikuti bisikannya dan menuruti hawa nafsunya. Iblis berkata kepada Siti Hawa, "Wahai Hawa, jika kalian makan buah dari pohon itu, kalian akan hidup selamanya." Sebenarnya Allah melarang kalian memakan buah itu karena Allah tidak menginginkan kalian untuk hidup selamanya di surga. Berbeda dengan Nabi Adam, ternyata Siti Hawa tergoda untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah. Kemudian Siti Hawa membujuk Nabi Adam agar mau mengambil buah tersebut dan memakannya bersama-sama. Berbeda dengan sebelumnya, Nabi Adam tidak bisa menolak permintaan Siti Hawa. Ia takut kehilangan Siti Hawa dan merasa kesepian seperti sebelumnya. Sehingga akhirnya Nabi Adam mengiyakan permintaan Siti Hawa. Akhirnya mereka pun memetik dan memakan buah itu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 36, "Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma minha faqa'ada lil bashari ba'duhum li ba'din aduwwa walakum fil ardi mustaqar walimata'un ila hin." Maka setan membuat keduanya tersesat dari surga dan mengeluarkan mereka dari keadaan itu. Dan Allah berfirman, "Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan di bumi ada tempat tinggal serta kesenangan sampai waktu yang ditentukan." Setelah memakan buah tersebut, pakaian surga mereka menghilang. Mereka merasa malu dan menutupi tubuh dengan daun-daun. Kemudian Allah menegur mereka, "Bukankah Aku sudah melarangmu memakan dari pohon itu?" Nabi Adam dan Siti Hawa tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya bisa menangis penuh penyesalan. Mereka pun segera memohon ampun kepada Allah. "Ya Rob, kami telah berbuat salah, ampunilah kami." Mendengar hal tersebut, Allah yang Maha Pengampun menerima taubat Nabi Adam. Namun demikian, mereka tetap harus turun ke bumi sebagai bagian dari hukuman atas kesalahan mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 37, "Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih,
innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat petunjuk dari Tuhannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa pun diturunkan ke bumi. Mereka akan memulai kehidupan baru sebagai manusia pertama di muka bumi. Di bumi, mereka mulai belajar bertani, membangun rumah untuk tempat tinggal mereka, dan membesarkan anak-anak mereka. Itulah kisah penciptaan Siti Hawa dan turunnya Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga, karena kezaliman mereka dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran dari kisah ini, sehingga kita tidak akan tersesat dan tergoda oleh bisikan iblis yang terkutuk. Adik-adik, dari kisah ini kita belajar bahwa pertama, surga adalah tempat yang sangat indah. Di sana kita bisa makan dan minum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita juga mendapatkan pakaian yang sangat bagus. Maka, jadilah orang yang beriman dan bertakwa agar kita bisa masuk ke dalam surga. Kedua, Allah memberi kita banyak sekali nikmat dan melarang kita dengan sedikit saja. Larangan yang Allah berikan semata-mata bertujuan untuk menguji ketaatan kita kepada Allah. Ketiga, Allah Maha mengetahui, sehingga apapun yang kita lakukan, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk, pasti akan diketahui oleh Allah. Dan sekecil apapun perbuatan kita, pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Keempat, Allah Maha Pengampun. Seburuk apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, janganlah pernah berputus asa untuk meminta ampunan kepada Allah. Segeralah bertobat apabila kita melakukan kesalahan, baik kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Terakhir, janganlah menjadi orang yang zalim, tapi jadilah orang yang beriman, yang selalu taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita bisa menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.